Alhamdulillahirabbil alamin allazi fataha lana fathan mubina. Salatan wa salaman alal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, kita berjumpa kembali dalam kajian khusus tentang penaklukan Islam terhadap Konstantinopel yang sekarang sedang ramai dibicarakan dan seluruh umat manusia atau umat muslim terutama tertuju pandangannya dan telinganya kepada satu arah, yaitu ke Masjid Hagia Sophia atau Hagia. Pada episode yang lalu kita sudah menceritakan sedikit bagaimana Sultan Mahmud II Al-Fatih yang telah menaklukkan Konstantinopel dan melaksanakan sholat Jumat, di mana penaklukan itu terjadi pada tanggal 29 Mei tahun 1453, kalau tidak salah jatuhnya hari Selasa atau hari Rabu, dan pada hari Jumatnya Al-Fatih melaksanakan sholat Jumat bersama dengan masyarakat yang atau berserta dengan pasukan-pasukannya di sebuah tempat yang tadinya adalah katedral atau gereja terbesar di zaman Bizantium, dan akhirnya dirubah tempat itu menjadi sebuah masjid tanpa harus membuang beberapa peninggalan-peninggalan daripada kaum atau bangsa sebelumnya, yaitu bangsa Kristiani atau Katolik, tetap berada di tempatnya. Dan tentunya ini adalah sebuah toleransi yang sangat luar biasa kalau kita lihat. Bicara masalah toleransi, saya teringat dengan bagaimana Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab dapat menaklukkan Palestina dan menyerahkan uskup Urbanus atau Sopranus, uskup Sopranus menyerahkan kunci kepada Umar bin Khattab, dan pada saat itu Umar bin Khattab melakukan Uhdah Umariyah, perjanjian Umar yang dikenal dengan Uhdah Umariyah, di mana salah satunya adalah bahwa umat Islam tidak akan menghancurkan gereja atau sinagog yang ada di Palestina atau di Yerusalem pada saat itu. Itu apa artinya? Artinya umat Islam sangat toleransi kepada agama-agama lain, seperti juga yang dilakukan oleh Muhammad II Al-Fatih, di mana ketika Al-Fatih atau masuk ke Hagia Sophia, dia tidak menghancurkan gereja-gereja yang ada di tempat tersebut. Mitra Muslim, kalau bicara Al-Fatih, kita juga bisa teringat akan pejuang Islam lainnya. Selain dia sebagai pahlawan, dia juga sebagai pemimpin peperangan, dia juga sebagai kesultanan, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Hampir sama dengan Muhammad Al-Fatih atau Muhammad II Al-Fatih, yang karakternya hampir menyerupai antara Salahuddin Al-Ayyubi yang lahir atau yang berkuasa pada saat itu di dekade Ayyubiyah di Mesir, dengan Sultan Mahmud II Al-Fatih. Salahuddin Al-Ayyubi dapat membebaskan Masjid Al-Aqsa, dan itu adalah masjid umat Islam yang sekarang masih di bawah kungkungan Zionis Yahudi. Sementara Hagia Sophia, alhamdulillah sejak Erdogan menyatakan bahwa museum tersebut sudah dialihfungsikan pada minggu-minggu yang lalu atau pada bulan Juli ini, dan insya Allah pada tanggal 24 Juli besok umat Islam akan melakukan sholat yang pertama kali setelah 85 tahun kalau tidak salah, kalau dihitung dia
menjadi sebuah museum, dan museum itu tentunya peralihan daripada masjid yang didirikan oleh Muhammad II Al-Fatih. Kalau melihat peristiwa sejarah di mana penguasaan Ottoman diawali pada tahun 1281, kemudian berakhir pada 1923, ya. Jadi Ottoman berakhir pada tahun sekitar 23 atau 22, ya. Saya lupa ya. Sekitar itu, dan kekhalifahan Ottoman berakhir. Maka disitulah bermain Zionis Yahudi. Tentunya salah satunya adalah Inggris dalam peperangan dunia pertama. Karena kita tahu Perang Dunia Pertama itu berakhir pada tahun 1918. Ya, pada 1918 Perang Dunia Pertama berakhir, di mana diawali gejolak dari sebuah negara yang adik kuasa saat itu adalah Jerman dengan Hungaria atau dengan Uni Soviet pada saat itu. Dan dari situlah cikal bakal terjadinya Perang Dunia Pertama. Setelah itu ada lagi Perang Dunia Kedua pada tahun 1923 atau 32 yang diawali diprovokasi oleh Jerman juga, antara Jerman dengan Uni Soviet. Kemudian akhirnya negara-negara yang ikut melakukan peperangan dalam peristiwa Perang Dunia Kedua. Kita kembali lagi ke Muhammad Fatih pada tahun 1923 setelah Perang Dunia Pertama, maka Konstantinopel berubah fungsi, berubah kerajaan, berubah kesultanan menjadi sebuah republik yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, dan Turki saat itu sudah menjadi sebuah negara sekuler. Dan sejak itulah pada tahun 1935 masjid yang tadi dikuasai oleh umat Islam, oleh periode Ottoman beralih fungsi menjadi museum, dan pada tahun 1985 dia menjadi salah satu situs peradaban, di mana UNESCO pada tahun 1985 menetapkan bahwa Hagia Sophia merupakan salah satu warisan dunia. Baik, mitra Muslim, apa alasan Presiden Erdogan dapat mengalihfungsikan dari sebuah museum atau warisan UNESCO, warisan dunia, menjadikan masjid? Ada dua hal. Pertama, ternyata apa yang dilakukan oleh Mustafa Atatürk, ternyata ada pemalsuan dokumen. Ya, ada pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Mustafa Atatürk menurut kami. Yang kedua, ditemukan bahwa ada dokumen di mana Hagia Sophia dibeli oleh Sultan Mehmed, dan dokumen tersebut masih ada di museum atau di Ankara, ya, ibu kota daripada ibu kota daripada Turki. Ini salah satu alasan kenapa Erdogan berani mengambil posisi bahwa Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Dan isunya sekarang adalah memang dunia sedang bergejolak gara-gara itu, karena isunya kan dianggapnya bahwa tempat itu adalah tempat ibadah. Padahal menurut saya mungkin bukan karena tempat ibadah gitu ya. Karena takut mungkin karena ini dulu adalah warisan UNESCO, sehingga kita tidak bisa berkunjung ke sana, hanya umat Islam saja. Padahal kalau kita lihat di salah satu masjid di Rusia misalnya, di Rusia yang bekas negara komunis, ada sebuah masjid besar di Saint Petersburg, kemudian di Moskow sendiri, itu masih bisa dikunjungi oleh umat-umat lain selain umat Muslim. Juga mungkin di Mesir lah katakan, ada sebuah masjid Al-Azhar, kemudian Masjid Muhammad Ali Pasha di Mesir, di Kairo. Masjid tapi bisa dikunjungi oleh orang-orang non-Muslim untuk berziarah, menyaksikan
warisan-warisan tersebut. Jadi saya pikir bahwa isu ini adalah hanya isu identitas. Karena apabila Masjid Hagia Sophia atau Hagia Sophia menjadi masjid, maka itu adalah spirit untuk umat Islam. Api, semangat untuk umat Islam, bahwa umat Islam saat sekarang ini sudah mulai bisa bangkit kembali. Bagaimana Sultan Mahmud Al-Fatih begitu toleransi terhadap umat Kristiani pada saat itu dan tidak menghancurkan peninggalan-peninggalan mereka. Coba kita bayangkan dengan penguasaan Islam pada saat di Andalusia, Cordoba de Musquita de Cordoba, sebuah masjid agung di mana umat Islam pada tahun 711 ketika Tariq bin Ziyad menyeberangi laut, kemudian masuk dari Tangier menuju ke Spanyol yang akhirnya disebut dengan Andalusia, dan pada tahun 755 seorang pahlawan Islam dapat menaklukkan Cordoba dan mendirikan sebuah masjid yang memang dulunya adalah sebuah gereja, tapi dibeli sendiri oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yang disebut dengan Raja Walinya Arab atau Raja Wali Quraisy, ya, Sokhrul Quraisy pada tahun 755, ya, Abdurrahman Ad-Dakhil membangun masjid tersebut dan sekarang menjadi fenomenal sekali, masjid besar pada zamannya di Cordoba, yaitu di Spanyol, tapi sekarang sudah menjadi sebuah katedral. Dan pada saat Islam runtuh di Andalusia atau di Spanyol, jadi kalau bicara Andalusia maka terdiri dari Portugal, Spanyol, kemudian selatan daripada negara Prancis, kurang lebih beberapa puluh kilo menuju ke Paris, ya. Itu adalah disebut dengan kawasan Andalusia, termasuk Barcelona. Itu masuk dalam kawasan Andalusia. Islam runtuh pada tahun 1294 ketika Raja Ferdinand dengan Isabel bergabung, kemudian menjatuhkan atau menghancurkan kekuasaan Islam di sana. 800 tahun, 8 abad kurang lebih Islam berkuasa di sana dan Islam terusir. Bukan toleransi, tapi Islam dibunuh. Jadi pertempuran darah. Apabila tidak mau menganut agama Kristiani atau agama pada saat itu, maka mereka akan dibunuh atau diusir atau dihancurkan, sehingga tidak ada satupun umat Islam sejak tahun 1492 di Andalusia. Kita tidak tahu apakah beralihnya sebuah museum yang ada di Hagia Sophia dan telah menjadi masjid pada saat sekarang ini, apakah bisa umat Islam mengembalikan kembali gereja atau katedral yang ada di Cordoba untuk menjadikan masjid pada kemudian hari? Artinya inilah tugas kita sebagai umat Islam. Kita harus melakukan islamisasi di negara-negara Eropa. Karena saya yakin dan percaya negara-negara non-muslim yang ada di Eropa sekarang sedang berpikir dua kali. Kenapa ketika Hagia Sophia berdiri tegak dengan sebuah masjidnya yang insya Allah akan dilakukan sholat Jumat pertama kali, mungkin besar pada saat COVID pandemi ini, kita akan saksikan nanti pada tanggal 24 Juli di bulan Juli ini. Tentu sebuah kebanggaan bagi kita umat Islam bahwa sebuah negara yang dulu disebut dengan negara sekuler, ya, sejak zamannya Mustafa Ataturk, maka sekuler secara perlahan insya Allah akan habis dan akan pupus di negara Istanbul atau di negara Turki. Itulah makanya mitra muslim, negara-negara Eropa sudah berpikir dua kali. Karena besar kemungkinan berawal dari Istanbul, dari Hagia Sophia, kemudian tidak mustahil beberapa masjid atau beberapa gereja-gereja di negara Eropa akan beralih fungsi menjadi sebuah masjid. Kemana agama non-muslim? Masih ada negara Afrika, mungkin Afrika Tengah, sebuah negara miskin yang masih bisa dikristenisasikan, dinasranikan oleh mereka. Tapi negara-negara lain, saya yakin dan percaya umat Islam
kini dan akan datang akan berkibar dan tentunya akan menguasai dunia dengan tentunya roh keislaman kita. Baik mitra muslim, sementara ini yang bisa kami sampaikan sedikit cuplikan, sedikit sejarah tentang negara Turki, dan mudah-mudahan setelah pandemi ini kita semua bisa berkunjung khususnya ke Istanbul, menyaksikan langsung dan bisa melaksanakan sholat di mana sebuah dulunya katedral yang begitu megah, katedral terbesar di dunia pada saat itu, termegah di dunia. Bahkan di lantai 2-nya itu masih terpampang nama Hasan dan Husain di antara sebuah foto gambar dari Bunda Maria ya di lantai 2-nya. Di bawah juga kita bisa lihat peninggalan-peninggalan, ornamen-ornamen yang luar biasa. Dan Hagia Sophia ini ada 4 menara yang dibangun atau didirikan pada zaman setelah penaklukan Muhammad Al-Fatih. Dan banyak sekali tempat-tempat sejarah di Istanbul, Turki, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa melakukan perjalanan ke sana dan juga mengislamisasi atau mengislamisasikan di negara di mana pernah atau Islam pernah berkuasa selama 800 tahun lamanya, yaitu di Andalusia yang sekarang disebut dengan negara Spanyol. Ingat, di sana ada sebuah masjid, dulu sebuah masjid yang namanya The Cordoba, La Mezquita de Cordoba. Itu ada di sana. Dan yang ketiga, jangan lupa kita masih punya satu PR lagi, yaitu Al-Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam. Tadi saya pernah mengatakan bahwa Umar bin Khattab lah yang menerima kunci dari Sopranus untuk melakukan pembukaan, yaitu Masjidil Aqsa. Tapi sekarang masjid tersebut alhamdulillah masih bisa kita dapat melakukan sholat di sana, tapi tentunya masih di bawah penguasaan Yahudi. Mudah-mudahan kekuatan Islam sekarang dan akan datang akan tetap berjaya, dan tentunya saya berharap mudah-mudahan umat Islam dimanapun berada harus tetap bersatu, ya, karena jangan sampai kita diadu domba, dan ini sangat bahaya kalau kita bicara tentang Islam, karena yang mengadu domba kita adalah bukan antara kita, tetapi ada pihak ketiga yang mengadu domba, sehingga kita tidak maulah Indonesia ini seperti Irak yang hancur luluh belantah dengan Saddam Hussein saat itu, kemudian Libya oleh Muammar Gaddafi juga luluh belantah, kemudian juga sekarang sedang terjadi di Syria, yaitu pada periode Assad, dan kita tidak mau hal itu berlaku di negara kita yang tercinta, Indonesia. Mudah-mudahan sedikit oleh-oleh dari saya tentang kebangkitan Islam yang bermula dari sambutan pidato dari Presiden Turki Erdogan tentang pengalihan sebuah gereja, sebuah gereja kemudian menjadi museum, dan sekarang alhamdulillah sudah dan akan dan sudah menjadi sebuah masjid Hagia Sophia. Mudah-mudahan tentu kita berharap kita selalu kompak umat Islam di seluruh dunia, dan kita masih bisa melakukan ibadah sesuai dengan yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah SAW. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti Kuldi kuliah bersama Edi Hamdi dalam menjelaskan kisah-kisah para nabi dan mursalin
di channel Satriani Wisata. Jangan lupa